Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari drama Korea berjudul Moving. Drama ini dirilis pada tahun 2023, berkisah tentang beberapa anak yang memiliki kekuatan istimewa yang diwarisi oleh orang tuanya. Mengetahui fakta bahwa orang tua mereka menjadi incaran intel asing, mereka pun kesulitan menjalani hidup secara normal. Penasaran bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan mimpi aneh dari seseorang yang tidur dengan mengunci diri di bawah selimut. Dia adalah Kim Bong-suk. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Hiso akan pergi ke sekolah barunya dengan seragam ketat dari sekolah lamanya. Kembali pada Bong-suk yang sedang bersiap berangkat sekolah dengan membawa barang-barang berat di tubuhnya. Ia tak sengaja bertemu Hiso dan membantunya membayar angkutan. Sempat terpesona melihat Hiso, Bong-suk pun tiba-tiba terlihat akan melayang di udara. Mungkin inilah alasan dirinya membawa beban yang begitu berat. Dia adalah kepala sekolah yang hari ini datang untuk menemui seseorang, tapi sayangnya dua bapak guru itu melarangnya. Dia adalah Gang Hun, ketua kelas di kelas Bong-suk yang saat ini tengah meminum air dengan jumlah yang banyak sekaligus. Tak jauh dari sana, Hiso tengah mendapat rekomendasi dari gurunya untuk menekuni olahraga karena sejauh ini nilai olahraganya sangat sempurna dan dengan itu ia bisa mendapat beasiswa di kampus Seoul. Guru itu menyarankan Hiso agar menggunakan fasilitas di auditorium sekolah. Rupanya hari ini adalah hari pertama Hiso sebagai siswa mutasi dan lagi-lagi Bong-suk merasa akan terbang melihat Hiso. Lalu kita dibawa ke bandara di mana seseorang terlihat baru tiba dari luar negeri. Pria itu lantas menjadi seorang kurir, namun tak seperti kurir biasa, nampaknya ia mendapat perintah menjalankan misi pembunuhan. Saat ini Gang Hun mengantarkan Hiso ke auditorium. Setelah itu ia bertanya kepada seorang guru apakah keahlian Hiso sama dengan dirinya. Sementara itu Hiso melihat hal aneh dalam pikirannya. Tak lama pria tadi telah sampai di sebuah perpustakaan di mana saat ia menyebutkan nama Jinchon, seseorang pun kaget karena pria itu tahu nama kodenya. Tak lama dua orang yang nampaknya bukan orang biasa itu melakukan duel di mana tujuan awal pria itu adalah memang untuk membunuh Jinchon. Meski sempat kewalahan karena sama-sama tangguh, pria itu akhirnya berhasil membunuh Jinchon. Di tempat lain, dua guru tadi nampak berebut untuk melakukan tes fisik Hiso, di mana saat ia pulang bersama Bong-suk, satpam sekolah menatapnya dengan tatapan tak biasa. Sesampainya di rumah, ibu Bong-suk menghidangkan makanan yang super banyak di luar porsi manusia biasa kepada Bong-suk. Di tempat lain, Hiso juga sedang membutuhkan uang untuk les persiapan kuliah, merasa tidak enak hati untuk meminta kepada ayahnya. Sementara itu, Gang Hun ternyata sudah sejak lama menunggu Hiso. Ibu Bong-suk yang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa, nampaknya ternyata tidak demikian. Ia kerap mengamati kasus pembunuhan dan di balik sederhananya rupanya ia memiliki senjata api dan lihai merakitnya. Saat ini Bong-suk yang tengah tidur tanpa belenggu selimut terlihat telah melayang dan menyentuh atap. Lalu kita diperlihatkan sebuah badan intelijen nasional yang bekerja secara rahasia di mana pemimpin mereka yaitu Min Yong-jun sedang mengkaji kematian Jinchon. Lalu kita dibawa kembali menuju tahun 2003 di mana ibu Bong-suk membesarkannya seorang diri dengan penuh perjuangan. Ia bahkan terus menggendong Bong-suk kemanapun ia pergi karena jika dilepaskan Bong-suk akan langsung melayang. Saat Bong-suk semakin besar, ibunya pun perlahan mengajarinya berjalan dan disinilah ia baru sadar bahwa Bong-suk sangat dipengaruhi suasana hatinya karena jika ia bahagia, ia akan langsung melayang. Untuk mencegah hal itu, ibunya pun tetap menjaga berat badan Bong-suk agar tidak menurun.
Bertahun-tahun ibu Bungsok berjuang, akhirnya ia mampu membeli rumah dan mendirikan rumah makan. Bersama teman-temannya dulu Bungsok pernah memamerkan kekuatan melayangnya yang disaksikan oleh kepala sekolah sehingga temannya mencoba meniru Bungsok hingga cedera. Ibunya pun menegur Bungsok hingga Bungsok merasa sedih dan hampir saja melayang terbawa badai. Seperti biasa, hari ini Bungsok berangkat sekolah dengan bus di mana ia melihat Hiso berlari dengan kencang ke sekolah sampai mereka tiba di sekolah secara bersamaan. Namun sebelum itu Hiso tak sengaja menyenggol Bungsok hingga Bungsok pun terpental jauh dan sedikit terluka. Lalu kita dibawa melihat abang kurir yang diketahui merupakan bagian dari agensi pengendalian kekuatan super yang tengah menerima misi selanjutnya, yaitu membunuh seseorang dengan nama kode Bong Pyong. Sampailah ia di perpus buku bekas, di mana targetnya kali ini adalah seorang manusia listrik. Merasa dirinya dalam bahaya, ia pun membakar foto putranya. Rupanya ia dan Jin Chon merupakan pensiunan dari suatu organisasi. Dengan kekuatan listrik dalam dirinya, Bong Pyong pun masih kewalahan menghadapi kurir itu hingga ia pun berhasil dibunuh. Kali ini Hiso meminjam baju Bungsok karena bajunya penuh keringat. Tak lama Gang Hun memergoki temannya yaitu Bang Kisu membuntuti Hiso. Kata-kata kasar Bang Kisu sukses menyulut emosi Gang Hun hingga disinilah kita baru tahu bahwa Gang Hun memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Selepas berganti baju, Hiso mengajak Bungsok untuk menemaninya membeli seragam. Sementara itu kabar tentang kematian Bong Pyong telah sampai di telinga Min Yong Jun, di mana ia penasaran apakah langkah mereka selanjutnya. Di tempat lain, ibu Bungsok terlihat tengah mengamati kasus kebakaran yang menyebabkan kematian Bong Pyong, di mana abang kurir itu kali ini tengah memperlihatkan foto anak Bong Pyong, di mana dari situ ia tahu bahwa anak itu bersekolah di Jongyun. Lalu tak lama ia pun menerima misi ketiga. Setelah membeli seragam, Hiso mentraktir Bungsok dan disinilah mereka melihat Bang Kisu pulang dengan kondisi babak belur, padahal ia bukan tipe orang yang bisa dihajar. Di tempat lain, ibu Bungsok membuka kedai yang telah ramai oleh pengunjung. Hal itu berbanding terbalik dengan ayah Hiso yang tidak dapat pelanggan satupun. Setelah mentraktir Bungsok, mereka berdua pun kembali ke sekolah, di mana Gang Hun terlihat tidak suka dengan keakraban mereka. Malam ini mereka harus menjalani hukuman bersih-bersih karena telah datang ke sekolah terlambat tadi pagi. Begitu selesai bersih-bersih, Hiso mengobati luka Bungsok karena tersenggol dirinya pagi tadi. Perlakuan Hiso itu lantas membuat Bungsok melayang. Malam ini Hiso memberitahu ayahnya bahwa ia akan kuliah olahraga. Ayahnya pun merasa tak berdaya karena tak bisa membantunya kuliah di jurusan yang lain. Meski begitu, ia sangat bahagia karena Hiso begitu menyayanginya. Keesokan harinya seperti biasa, Bungsok telat ke sekolah. Saat di kelas Bang Kisu yang tak terlihat di sana, Hiso pun melarang Bungsok untuk ikut campur tentang Bang Kisu. Malam harinya Bungsok melihat Hiso berlatih dalam kegelapan. Ia pun menyalakan kembali seluruh lampu sekolah hingga membuatnya telat pulang ke rumah. Saat seluruh siswa telah pulang, abang kurir itu mendatangi sekolah anak Bong Pyong yang ada di foto, yaitu sekolah Jongwon, di mana sekolah itu tak lain adalah sekolah Bungsok dan Hiso. Hari ini guru Hiso yaitu Pak Choi tengah melatih Hiso semua jenis olahraga, mulai dari berlari, melempar, lompat tinggi, dan latihan fisik lainnya. Untuk latihan awal, Hiso menunjukkan performa yang sangat baik. Beberapa saat kemudian Pak Choi meminta Gang Hun menyalakan ventilator di gimnasium. Tak lama Gang Hun tak sengaja melihat Hiso masuk dan langsung ganti baju dan berolahraga di sana, hingga membuat Gang Hun terjebak sampai larut malam. Lalu tiba-tiba Hiso terjatuh. Bungsok yang baru saja tiba langsung panik dan melayang ke arah Hiso. Hiso pun memanfaatkan Bungsok untuk membantunya berolahraga. Karena berada sangat dekat dengan Hiso, Bungsok pun melayang.
Setelah mereka berdua pergi, Gang Hun meninggalkan bekas di tembok saat melakukan lompat tinggi. Hingga keesokan harinya, Hiso masih heran melihat Bungsuk tiba-tiba melayang. Hiso pun mempertanyakan hal itu pada Bungsuk, namun ia terus mengelak. Hingga tak lama saat Hiso menyentuh Bungsuk untuk memperbaiki plester lukanya, Bungsuk pun tiba-tiba melayang tepat di depan Hiso. Hiso pun berusaha membantu Bungsuk untuk turun, dan kejadian tadi rupanya disaksikan langsung oleh satpam lewat kamera CCTV. Hiso pun mengantar Bungsuk pulang dan bertemu dengan ibunya. Sementara itu, abang kurir mendatangi sebuah salon di mana ia tiba-tiba menanyakan anak dari pemilik salon itu. Rupanya pemilik salon yang diketahui bernama Naju adalah target selanjutnya. Ia adalah penembak yang sangat handal karena memiliki penglihatan yang sangat tajam meski terhalang sekat ataupun tembok. Meski begitu, rupanya si abang kurir juga orang istimewa. Ia mampu pulih dari segala macam luka, bahkan dari tembakan peluru dalam waktu singkat. Dengan itu, ia pun mampu membunuh Naju saat itu juga. Nampaknya kurir itu begitu penasaran mengapa korban-korbannya menyembunyikan anak-anak mereka. Kembali pada Hiso yang tak bisa pulang karena hujan, Bungsuk pun semakin terbuka kepadanya. Ia bahkan menunjukkan bagaimana ia kesulitan mengendalikan dirinya setiap hari. Bahkan karena penasaran, Hiso menggoda Bungsuk hingga ia melayang di dalam kamarnya. Meski begitu, Hiso tak menganggap Bungsuk aneh dan berjanji akan merahasiakannya. Dan nampaknya semua percakapan mereka dapat didengar oleh ibu Bungsuk yang ternyata memiliki keistimewaan dengan pendengarannya. Malam semakin larut, saatnya Hiso pulang. Melihat anaknya yang tidak ada inisiatif untuk mengantar Hiso padahal ia tahu anaknya sedang kasmaran, ibunya pun menyuruh Bungsuk untuk menyusulnya di mana hal itu membuatnya begitu berbunga-bunga. Di tempat lain, akang kurir yang telah berhasil menyelesaikan misi tak sengaja bertemu dengan ayah Hiso yang hendak mengantar pesanan. Begitu sampai di tempat tujuan, ayah Hiso pun mendapat omelan karena terlalu lama. Mereka bahkan tak membayarnya karena ayah Hiso tak melayani pembayaran dengan kartu. Namun ayah Hiso berusaha menahan emosinya dan tetap mempromosikan tokonya. Malam ini Bungsuk kembali bermimpi aneh melayang di langit, di mana saat terbangun ia berdandan dengan rapi lalu bergegas ke sekolah meski tahu hari ini adalah hari Sabtu. Lalu seperti biasa ibu Bungsuk kembali mengamati kasus pembunuhan di salon yang terjadi semalam. Sebelum berlatih, Hiso dan Bungsuk heran melihat jejak tangan di tembok. Lalu tanpa pikir panjang, Hiso pun mulai berlatih dan Bungsuk terus mengawasinya. Tak lama Bungsuk tiba-tiba teringat rahasianya yang telah Hiso ketahui. Untuk membuat Bungsuk tenang, ia pun mulai menceritakan rahasianya bahwa ia dikeluarkan dari sekolah lamanya karena berkelahi 17 lawan 1, di mana ternyata Hiso adalah orang yang tidak bisa terluka. Sejak kecil Hiso tidak pernah memiliki rumah tetap. Ia dan ayahnya selalu berpindah-pindah. Sampai akhirnya ayah Hiso memilih menetap dan membeli rumah agar Hiso fokus mempersiapkan diri untuk masuk universitas. Suatu hari seorang anak baru masuk di kelas Hiso, di mana ia langsung dirundung oleh teman-teman sekelasnya. Awalnya Hiso tak ikut campur sampai akhirnya ia tidak tahan dan melapor ke dewan guru. Sayangnya Hiso melihat para guru tak serius dengan hal tersebut hingga akhirnya Hiso tak tahan temannya dirundung setiap hari. Ia pun menantang para perundung itu berkelahi di mana mereka mencapai 17 orang. Saat perkelahian itulah Hiso baru menyadari betapa dirinya tak bisa terluka oleh apapun. Akibat kejadian itu Hiso pun dikeluarkan dari sekolah dan ayahnya bahkan harus menjual rumah untuk uang damai. Hiso pun bertanya kepada ayahnya tentang tubuhnya yang begitu kebal dan ternyata kekebalan itu diturunkan oleh ayahnya. Keesokan harinya ayah Hiso kembali ke gedung untuk menagih uang ayam semalam di mana orang itu gagal fokus melihat luka tembak di lengan ayah Hiso. 아가리 죽자가 제쁜다. 이 팔에 동그란 거 두 개 있잖아. 총알바.
Saat hendak pulang, ayah Hiso melihat salon tempat insiden semalam, begitu pula ibu Bongsuk sedang memperhatikan kasus yang sama. Anehnya entah mengapa ayah Hiso berulah dan ibu Bongsuk ternyata telah tiba di sana. Di tempat lain, Hiso tiba-tiba menceritakan kematian ibunya saat bersamanya karena kecelakaan mobil hingga membuat Bongsuk iba kepada Hiso. Rupanya Jinchon, Bongpyong, dan Naju adalah mantan agen rahasia dari Badan Intelijen Nasional, di mana pimpinan mereka heran apa sebenarnya yang diinginkan musuh dengan membunuh para pensiunan mereka. Tapi mereka enggan bertindak untuk melindungi pensiunan yang lain, malah fokus mencari tahu identitas pembunuhnya. Abang kurir yang diketahui bernama Frank itu mendatangi pemakaman Naju, di mana ia langsung disambut oleh salah satu anak angkat Naju. Menurutnya, Naju memiliki seorang putri yang telah meninggal waktu SMA. Lalu kita pun diperlihatkan Kapsek Bongsuk yang diketahui bernama Pak Jo, dahulu pernah mendapat laporan tentang Hiso yang tak bisa terluka saat diserang oleh 17 temannya kala itu. Rupanya Pak Jo adalah bagian dari Badan Keamanan Nasional bawahan Min Yongjung, dan ternyata Pak Jo menangani perekrutan orang-orang luar biasa, katakanlah manusia-manusia super itu. Sementara itu nampaknya jasad Bongpyong hingga saat ini masih berada di rumah duka, di mana seorang supir bus yang biasa mengantar Bongsuk nampaknya adalah putranya karena mereka berdua sama-sama mampu mengendalikan listrik. Keesokan harinya kelas Hiso kedatangan murid baru. Dia adalah Shin Hye-won yang sempat diselamatkan Hiso dari bullying di sekolah lamanya. Rupanya supir bus itu bernama Gyedo yang tak lain telah memiliki kekuatan listrik yang diwariskan ayahnya. Karena tak memiliki bakat di bidang akademis, Gyedo memilih dunia hiburan, di mana dengan bakat pengendalian listriknya, ia pun mendapat peran sebagai manusia petir dan menjadi idola anak-anak. Namun karena kekuatan Gyedo sering merusak properti dan menakuti anak-anak, ia pun berakhir dipecat. Dan di waktu bersamaan ibunya meninggal. Suatu hari Gyedo mabuk karena frustasi menjadi pengangguran. Lalu ia melihat sebuah bus mogok karena kehabisan generator. Lalu kekuatan Gyedo mampu mengisi daya generator itu hingga bus kembali menyala. Berkat itu ia pun direkrut menjadi supir bus dan mengenal Bongsuk. Sampai suatu hari kematian ayahnya membuatnya begitu hancur. Di tempat lain saat jam makan siang, Bang Gisu menemui Gang Hun dan mempermalukannya di depan semua orang. Kejadian itu rupanya terdengar oleh Bong. Ternyata memiliki pendengaran tajam seperti ibunya. Kejadian itu juga sampai pada telinga Pak Choi. Kita pun baru tahu bahwa ternyata Pak Choi tahu bahwa Gang Hun memiliki kekuatan super dan memenuhi syarat, sedangkan Bang Gisu tidak memenuhi syarat. Tak lama Hiso pun berusaha menenangkan Gang Hun yang saat ini sedang berada di gimnasium. Sementara itu Yongjun telah berhasil menemukan identitas Frank yang dipaksa untuk diadopsi di Amerika saat kecil. Semenjak diadopsi, informasi pribadi Frank di Korea langsung dihapus. Target Frank selanjutnya adalah Lee Mi-hyun, seorang mantan agen dengan kekuatan indera super yang tak lain adalah ibu Bongsuk. Saat ini Bongsuk tengah bergegas pulang karena ponselnya mati, khawatir ibunya mencarinya. Ia pun pulang bersama Gyedo yang saat ini telah kembali bekerja. Di tempat lain Gang Hun juga telah tiba di rumah. Lalu kita pun diperlihatkan bahwa ayah Gang Hun juga memiliki kekuatan super seperti Gang Hun. Sementara itu ayah Hiso yang saat ini telah ditakuti oleh konsumennya waktu itu karena luka tembaknya. Ia pun membeli ponsel orang itu seharga beberapa potong ayam untuk diberikan pada Hiso. Malam ini Yongjun memanggil konselor dari kedutaan Amerika yaitu Mark. Rupanya Yongjun telah mengetahui bahwa ia adalah agen CIA yang menyamar sebagai konselor. Saat ini Frank telah tiba di restoran ibu Bongsuk. Menyadari ada gerak-gerik aneh, ibunya pun mengirim pesan agar Bongsuk tidak pulang. Kembali pada Yongjun yang mengancam agar Mark menghentikan Frank melakukan misinya. Sementara itu ibu Bongsuk terlihat tegang begitu melihat Bongsuk tiba di rumahnya.
Ibu Bongsuk pun memperlakukan Bongsuk layaknya tamu untuk melindunginya dari Frank. Namun sayangnya Frank berhasil memancing Bongsuk hingga mengakui bahwa ia tinggal di sana. Saat detik-detik eksekusi akan dijalankan, rupanya ancaman Yongjun berhasil dan Mark menarik Frank untuk menunda misinya. It was nice talk with you. Are you developing the next generation? 됐어요. 우리한테 찍혔어요. 너 엄마 문자 못 봤어? Lalu kita dibawa menuju masa kecil Frank di mana ia dibawa secara paksa di depan ibunya yang nampak tak mengkhawatirkannya sama sekali. Lalu Frank dilatih secara ketat dan keras untuk menjadi pembunuh handal. Di tempat itu Frank memiliki 6 rekan lainnya yang dilatih untuk menjadi pembunuh berbahaya. Masing-masing dari mereka diberi kode nama sesuai urutan huruf alfabet. Kali ini Frank mendapat misi dari Mark untuk membunuh seseorang dengan nama kode Guryongpo yang tak lain adalah ayah Hiso. Lalu Gyedo tak sengaja melihat Frank di jalan. Tanpa pikir panjang Gyedo pun mengejarnya, namun sayangnya Frank menghilang hingga tak lama ia muncul dan menabrak Gyedo. Melihat kekuatannya, Frank pun sadar bahwa ia adalah anak dari Bongpyong. Kali ini Frank tengah memburu ayah Hiso yang hendak mengantar pesanan. Tanpa pikir panjang, Frank pun menabrakkan mobilnya ke arah ayah Hiso berkali-kali. Melihat dirinya telah mati, Frank pun pergi. Hingga tiba-tiba ayah Hiso muncul di hadapan Frank dan langsung menghajarnya. Disitulah ia melihat berkas-berkas rekannya yang tewas baru-baru ini berada di mobil Frank. Tak lama Frank pun bangkit hingga dua manusia kebal itu berkelahi dengan sengit. Saat ayah Hiso berhasil melumpuhkannya, Frank tiba-tiba mengungkit tentang Hiso. Ia juga mengatakan bahwa namanya adalah Loa. Ayah Hiso pun membakar mobil Frank bersama Frank di dalamnya. Hari ini Bongsuk dan yang lainnya seperti biasa pergi ke sekolah. Namun hari ini Bongsuk tidak menemani Hiso di gimnasium karena ibunya yang khawatir karena kejadian semalam, memintanya untuk langsung pulang. Sejak hari itu Bongsuk tidak pernah meluangkan waktu untuk menemani Hiso. Semua berjalan normal antara Hiso dan ayahnya, juga Gang-hun yang selalu pulang tepat waktu. Mereka semua juga mempersiapkan ujian masuk kuliah dengan serius. Malam ini Bongsuk sedang bahagia karena Hiso menyemangatinya untuk ujian masuk kuliah besok. Lalu dengan inderanya yang tajam, ia dapat melihat Hiso yang berdiri sangat jauh dari sana. Tanpa basa-basi, Bongsuk pun melayang ke arah Hiso. Sebelum berbicara, Hiso mengganjal Bongsuk dengan batu besar, lalu mengatakan bahwa dirinya merindukan Bongsuk. Beberapa hari kemudian mereka masuk kelas untuk kelas olahraga. Melihat Bongsuk yang selalu memperhatikan Hiso, Gang-hun yang sedang bermain dengan Bongsuk pun cemburu dan bermain kasar. Tak lama mereka berdua melihat Hiso dalam bahaya, di mana Gang-hun tak sengaja menggunakan kekuatan supernya untuk menyelamatkan Hiso. Kejadian itu direkam oleh temannya dan diunggah ke sosial media hingga menjadi viral. Karena hal itu, Yongjun pun panik karena khawatir misi dari Bin Korea terungkap ke publik. Bongsuk yang merasa cemburu pada Gang-hun pun mulai melatih untuk mengendalikan kemampuannya melayang. Lalu tiba-tiba ibunya datang memarahi Bongsuk. Kali ini Bongsuk membantah ibunya. Ia ingin memiliki kemampuan melayang itu dan ia juga tidak mau memakai pemberat lagi seperti kebiasaan yang ibunya lakukan sejak Bongsuk kecil, di mana sebenarnya hal itu ia lakukan agar Bongsuk tak berakhir seperti ayahnya. Lalu kita dibawa kembali menuju tahun 87 di mana seseorang memperingatkan pilot pesawat untuk landing karena ada bom di dalam pesawat. Namun pilot itu tak memahami maksudnya hingga pesawat itu mengalami kecelakaan. Rupanya orang itu bernama Kim Du-sik. Beberapa tahun kemudian Yongjun yang hendak memberikan misi sulit kepada agen bernama Kim Du-sik meminta ibu Bongsuk yaitu Mi-hyun untuk mendekati Du-sik untuk mengetahui seberapa pantas ia menerima misi itu.
Dengan bantuan Yongjun, Mi-hyun mulai menjalankan misi sealami mungkin hingga Do-sik tak sadar Mi-hyun sedang mendekatinya. Sampai akhirnya Do-sik mulai tertarik pada Mi-hyun. Dengan bantuan Yongjun, ia memberikan rekan satu tim Do-sik yaitu ayah Hiso banyak pekerjaan hingga tidak bisa mengganggu Do-sik dan Mi-hyun. 한 잔 뽑아드릴까요? 2 tahun sebelum kejadian itu, Mi-hyun ditugaskan menjalankan sebuah operasi yang disebut dengan Operasi Burung Camar bersama timnya untuk membunuh mata-mata dari Korea Utara. Saat rekannya mulai menembaki mereka satu persatu, Mi-hyun malah merasa tidak tega dan membiarkan mereka selamat. Dari situlah ia dianggap tidak kompeten, bahkan ia diragukan untuk misinya mendekati Do-sik saat ini. 이거 이틀 거야? 지난 3일 동안 Makin hari Mi-hyun dan Do-sik semakin dekat, hingga suatu saat Do-sik menyadari bahwa apa yang dilakukan Mi-hyun adalah misi dari Yongjun. Namun meski saling tahu kebenarannya, mereka berdua bukannya menyerah, malah semakin dekat sebagai pasangan sesungguhnya. 아 선배. 좋을 때다. Tak lama kita pun baru tahu alasan Yongjun menyelidiki Do-sik sampai sejauh itu, di mana pada saat operasi Burung Camar, Do-sik yang ditugaskan sebagai eksekutor cadangan malah membiarkan target mereka lolos begitu saja. 알았으면서도 왜 나를 피하지 않았죠? 반했습니다. Pagi ini Yongjun memanggil Mi-hyun ke hadapannya untuk menanyakan perkembangan misi yang ia jalankan. Sebelumnya Do-sik meminta Mi-hyun agar tidak mengungkap kegagalannya kepada Yongjun agar dirinya bisa terus menemui Mi-hyun. Mi-hyun menyampaikan kesimpulan sementaranya tentang Do-sik bahwa ia adalah orang yang tulus. Tak puas dengan jawaban Mi-hyun, Yongjun meminta Mi-hyun untuk lebih mendekati Do-sik lagi. Selepas dari sana, Mi-hyun mencoba menasehati asisten Yongjun yang sering mendapat omelan dari atasannya. Saat kembali ke divisinya, Mi-hyun mendapat desakan dari atasannya untuk mengungkap misi dari Yongjun. Ia juga dipermalukan di depan rekannya. Meski begitu, Mi-hyun sama sekali tak terpengaruh. Malam harinya, Mi-hyun dikagetkan dengan kedatangan Do-sik yang membawakan makanan untuk Mi-hyun dengan menunjukkan kemampuan melayangnya di depan Mi-hyun. 하늘을 날아요? Keesokan harinya, ayah Hiso atau Guru Yongpo tengah berlatih tembak dengan Do-sik, di mana Do-sik selalu berlatih menembak di titik yang memungkinkan musuh bisa selamat dengan alasan kemanusiaan. Tak lama Do-sik pun meninggalkan Guru Yongpo untuk bertemu dengan Mi-hyun, di mana semakin hari mereka berdua terlihat semakin bucin. 이러다 죽겠어요? Suatu hari Yongjun mendapat kabar bahwa pimpinan Korea Utara yaitu Kim Il-sung akan mengadakan KTT antar Korea. Ia pun bergegas memanggil Mi-hyun dan menanyakan tentang kedekatannya dengan Do-sik. Meski Mi-hyun belum memberikan jawaban memuaskan, Yongjun mengatakan bahwa Mi-hyun telah melakukannya dengan baik dan misinya berakhir sampai di sini. Tak lama atasan Mi-hyun mendatangi Yongjun. Ia teringat betapa bodohnya Mi-hyun yang tidak bisa membedakan granat saat operasi Burung Camar. Namun Yongjun membantah hal itu, menurutnya Mi-hyun melakukan itu karena rasa kemanusiaan. Hal itu tak jauh berbeda dengan Do-sik yang mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan penumpang pesawat waktu itu. Yongjun juga menyadari bahwa Do-sik tertarik pada Mi-hyun saat operasi Burung Camar. Dan ternyata membuat keduanya saling jatuh cinta adalah rencana Yongjun sejak awal. Mendengar itu, asistennya pun memberitahu Mi-hyun. Dengan ketajaman inderanya, Mi-hyun berhasil menemukan bukti bahwa selama ini ternyata Yongjun mengawasi dirinya dan Do-sik. Mi-hyun pun mempertanyakan hal tersebut kepada Yongjun, di mana Yongjun beralasan bahwa hal itu dilakukan untuk memastikan Do-sik kembali saat misi selesai karena ia tidak memiliki keluarga yang bisa menjamin ia akan kembali.
Malam ini Dushik menerima tugas menjalankan misi tersebut tanpa berpamitan pada Mi-hyun, karena misi ini adalah misi rahasia. Beberapa hari kemudian seisi kantor dibuat panik dengan kabar kematian pimpinan Korut yaitu Kim Il-sung. Yongjun juga kesal begitu melihat berita bahwa Kim Il-sung mengalami masalah jantung bukannya pembunuhan. Ia pun memerintahkan agar membawa Dushik pulang. Ia berasumsi bahwa Dushik menjalankan misi tidak sesuai dengan perintah. Dan disinilah kita baru tahu bahwa lokasi misi Dushik adalah di Korea Utara. Yongjun pun memerintahkan untuk menemukan Dushik bagaimanapun caranya karena pengakuan Dushik akan sangat berbahaya bagi Badan Intelijen Korea Selatan. Beberapa hari kemudian Dushik mendatangi Mi-hyun dan mengatakan bahwa ia akan mati. Dan di saat itulah ia dikepung oleh puluhan sniper di sekitar gedung itu. Lalu kita dibawa menuju tahun 1990 di mana Gur Yongpo dengan nama asli Ju-won dijuluki sebagai monster karena kemampuan regenerasi tubuhnya. Ia adalah salah satu anggota gangster yang sangat setia pada seseorang bernama Gwang Jin. Saat ini ia tengah menggertak seseorang, sebut saja Pak Eko, untuk menandatangani pengalihan sebuah klub malam di Ulsan atas perintah Gwang Jin. 6 bulan kemudian di Incheon, Ju-won nampak tertabrak oleh seseorang di mana ia meminta ganti rugi atas insiden itu untuk biaya hidup dan tempat tinggalnya saat ini. Kondisinya saat ini berbanding terbalik dengan 6 bulan sebelumnya di mana ia sangat ditakuti oleh orang-orang. Saat itu ia melihat Gwang Jin tengah berbincang dengan Pak Eko yang langsung membuat Ju-won geram. Rupanya Gwang Jin telah berhasil dibujuk oleh Pak Eko dengan sejumlah uang, sementara itu Ju-won hanya mengkhawatirkan keselamatan teman-temannya saat berada di Ulsan. Di antara teman-temannya, Ju-won begitu akrab dengan Min-ki yang saat ini telah diangkat sebagai manajer klub oleh Pak Eko. Meski tak suka dengan itu, Ju-won membiarkannya karena Min-ki terlihat bahagia. Kembali pada kehidupan Ju-won 6 bulan kemudian, di mana ia melihat seorang wanita penjual kopi tengah berseteru dengan salah satu pembeli. Wanita itu terlihat begitu berani menantang pembeli itu. Beberapa saat kemudian Ju-won menabrakkan diri hingga mendapat uang ganti rugi. Rupanya beginilah cara Ju-won mencari nafkah saat ini. Saat membayar tagihan hotel, Ju-won baru tahu bahwa nama wanita itu adalah Um-ji. Ju-won kerap tak sengaja bertemu Um-ji di motel itu. Kembali pada Ulsan 6 bulan lalu, Ju-won semakin sering mendapati Gwang Jin dan Pak Eko yang merupakan musuhnya terlihat begitu akrab, bahkan kali ini Gwang Jin terlihat tunduk pada Pak Eko. Ia masih begitu marah pada Pak Eko karena banyak dari teman gangsternya terluka karenanya akibat insiden waktu itu. Bukannya membela, Gwang Jin malah memarahi Ju-won. Kembali pada Ju-won 6 bulan kemudian yang sedang menanyakan arah motel yang ia tinggali pada Um-ji. Karena meskipun kuat secara fisik, Ju-won ternyata cukup bodoh bahkan untuk menemukan jalan pulang. Kembali pada 6 bulan lalu, waktu itu Ju-won tengah minum bersama Min-ki dan Gwang Jin. Tak lama Ju-won dan Gwang Jin yang biasanya tahan minum tiba-tiba merasa mabuk. Begitu sadar mereka berdua tengah terikat di dalam mobil di mana Pak Eko nampaknya berniat membunuh mereka. Disinilah Ju-won baru tahu bahwa Gwang Jin yang mengirim teman-teman gangsternya untuk keuntungan pribadi. Sementara ide untuk membunuh Ju-won dengan cara ini ia dapatkan dari Min-ki. Namun meski demikian Ju-won masih berhasil menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, Ju-won kembali untuk membunuh Pak Eko dan memberi pelajaran kepada Min-ki yang telah berkhianat. Dan ternyata Min-ki lah yang pada akhirnya memberi info tentang keistimewaan Ju-won kepada Yongjun. 여기서 길 헤매고 있는 거야? 왜 이래, 나쁜 사람이? Sampai di sini dulu ya guys. Karena drama ini masih ongoing, Mimin akan lanjutkan alur ceritanya saat seluruh episodenya rilis ya.
Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe. Beritahu Mimin jika drama ini cukup menarik untuk dibahas lanjutannya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai akhir. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.